Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Di tempat saya lagi rame. Ini lagi nonton Piala Suzuki AFF. Sekarang semifinal Indonesia lawan Vietnam. Kalau malam hari ini menang, berarti Indonesia nanti masuk final. Dan skor terakhir tadi 1-0 lawan Vietnam. Ini sudah leg kedua sih, tadi saya tinggal. Kemudian masuk login komputer kok lama sekali. Oke, ini sudah ada 7 siswa yang sudah hadir. Kita tunggu sebentar lagi. Sambil nunggu materi saya yang kedua ini bisa terupload. Kalian bisa nonton kan ya kalau begitu, karena sekarang kan live streaming gampang. Jadi kayaknya disiarkan secara langsung di stasiun TV RCTI atau iNews TV. Oh, di YouTube ada live juga.
enak ya zaman sekarang ya. Iya kan harus sekolah, harus masuk kelas. Saya aja mungkin nanti nonton rekamannya saja. Tapi biasanya kalau rekamannya pernah gregetinnya anak-anak kos depan saya kan, saya kan punya kos-kosan depan saya, kos ini lagi nonton juga ramai sekali. Iya, kurang 20 menitan lagi. Oke, kita mulai saja teman-teman sekalian ya, kelasnya ya. Ini sudah ada 8 siswa yang sudah masuk. Saya absen, ada Mbak Ica, ada Endah, ada Nurul, ada Dharma, ada Sofia, ada Luna, ada Nurjana, dan ada Huda. Ada 8 siswa yang sudah hadir ya. Baik, walaupun sedang rame, ada pertandingan siaran langsung sepak bola, kita sekolah dulu ya. Kita belajar dulu ya. Sekarang kan zamannya enak. Kalau zaman dulu kita harus pantengin tuh TV, kalau bolanya lagi mulai ya. Tapi sekarang kita bisa playback ya, kita bisa playback. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa nonton beberapa jam yang lalu, kita masih bisa nonton nanti kalau kita punya waktu. Zaman sekarang semakin mudah ya. Jadi saya pun aman gitu. Zaman dulu ada piala AFF, ada piala ada Serie A, ada World Cup, Piala Dunia, atau Liga Eropa gitu ya. Saya harus mantengin, tapi sekarang kan pasti sudah ada beritanya besok di YouTube, sudah ada rekamannya tadi malam dan sebagainya, jadi gampang. Jadi nggak usah harap-harap cemas harus apa namanya, right the time watching television, no ya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada 8 siswa pertama yang sudah hadir pada malam hari ini ketika saya buka kelas ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, di kelas ilmu pengetahuan sosial, tentu saja di kelas 9 semester 5. Dan mengingatkan teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir di semester 5. Itu artinya di pertemuan ke-14, sesuai dengan alokasi yang sudah diberikan oleh pihak akademik kepada saya, kepada kita, bahwa setiap satu semester itu maksimal akan diadakan sejumlah total pertemuannya ada 14 kali pertemuan. Sehingga ini sesuai, alhamdulillah sekali ya, sesuai dengan rencana yang dulu pernah pertemuan pertama kita sampaikan. Kita sepakatin bareng-bareng bahwa di minggu pertama bulan Desember pertemuan harus selesai semua, sehingga di pertemuan minggu kedua bulan Desember kalian nanti akan melaksanakan evaluasi belajar, baik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS saja maupun semua materi yang lain ya, materi-materi yang lain. Jadi tidak hanya IPS saja tetapi semua mata pelajaran ya. Mungkin ujian akhir semester kalian itu akan dimulai pada hari Senin minggu depan. Jadi tolong dipersiapkan teman-teman sekalian. Dan untuk soal IPS kelas 9 sudah saya setorkan tadi pagi ke Pak Farih Mansur selaku Ketua Bidang Akademik di Pendidikan Program Kesetaraan di Taiwan ini, sehingga saya tidak punya utang lagi dan mau nggak mau kalian harus siap ya. Tapi jangan khawatir, soal-soalnya akan mudah ya, akan mungkin bisa kalian jawab. Tidak mungkin ya, pasti kalian bisa jawab ya, karena semuanya ada di buku. Semuanya pernah saya terangkan, termasuk materi terakhir pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, teman-teman sekalian, seperti biasa, marilah kita buka pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai. Biasanya waktunya 2 minggu ya, 14 hari atau 1 minggu kurang lebih. Biasanya seperti biasa lah, seperti biasanya peraturannya. Jadi nanti akan ditentukan waktunya oleh Pak Farid Mansur atau dari pihak akademik yang memberikan soal ya. Jadi nanti saya hanya terima jawaban yang sudah kalian kerjakan ke email saya. Jadi nanti akan saya cek secara reguler dan akan saya informasikan kepada kalian semua siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa saja yang belum mengumpulkan, sehingga teman-teman bisa ngecek kira-kira yang sudah masuk jawabannya yang mana saja, sehingga nanti tidak ada alasan bahwa tidak ada nilai masuk, nilai mata pelajaran tidak bisa dikeluarkan dalam penerimaan rapot. Jadi tidak ada seperti itu. Ya, semoga saja ya Mbak Ica ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Ya, mengingatkan juga teman-teman sekalian, tolong dicek lagi device sama sinyalnya ya. Jadi malam hari ini rencana akan saya gunakan untuk meneruskan materi yang kemarin. Jadi kemarin itu sebenarnya saya akan bablaskan hingga jam 12 malam waktu Indonesia. Jadi di sana jam 1 malam. Cuman teman-teman sekalian sudah mengeluh, ngantuk dan sebagainya, jadi saya akhiri untuk lembaga keuangan dan uang kemarin ya. Jadi malam hari ini kita akan meneruskan materi yang seharusnya kita selesaikan minggu lalu, dan malam hari ini kita juga akan membahas 2 macam kegiatan belajar. Yang pertama bab 7 tentang perdagangan internasional, dan nanti kita akan sedikit mengulas pendalaman materi. Jadi nanti akan saya berikan gambaran soal-soal ujian akhir semester yang kurang lebih seperti itu, tidak sama tetapi seperti itu. Jadi kalian nanti akan ada gambaran supaya tidak kaget ya, supaya teman-teman sekalian terbiasa. Oke, saya buka ya slide-nya. Ini sudah ada yang tidak bisa melihat, mencermati dengan jelas dari tampilan slide yang saya tampilkan. Oke. Yang lain gimana? Iya. Beberapa waktu lalu kan banyak yang mengeluh kalau saya menggunakan buku elektronik langsung saya upload, atau ringkasan materi saya upload dengan format PDF. Jadi saya buatkan versi PowerPoint-nya. Oke Mbak Nurjana, tadi hanya sedikit informasi bahwa malam hari ini kita adalah pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-14 sesuai dengan amanah dari bidang akademik. Jadi itu artinya kalau sudah pertemuan terakhir di semester ini, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Mulai dari hari Senin saya kurang tahu, yang jelas untuk soal IPS sudah saya serahkan di bagian akademik. Jadi persiapkan diri kalian semua ya untuk menghadapi soal ujian akhir semester. Jangan tergesa-gesa mengerjakannya, fokus ya, cari waktu yang tepat untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang 1-2 jam ya dicicil, karena waktunya mungkin bisa diberikan kepada kalian selama kurang lebih 1-2 minggu. Dan Mbak Nurjana, malam hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, karena yang kemarin itu teman-teman kalian sudah mengeluh ngantuk ya. Jadi harusnya 2 bab dan terpaksa hanya 1 bab, dan malam hari ini akan saya lanjutkan untuk materi perdagangan internasional. Kalau nanti ada waktu akan saya teruskan untuk membahas soal-soal pendalaman materi, sehingga saya akan mereview dari 3 bab yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu setelah ujian tengah semester, sehingga saya akan bisa mengetahui seberapa siap teman-teman sekalian untuk menghadapi ujian akhir semester. Gitu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan semuanya bisa melihat slide, kita akan mulai materi pada malam hari ini dengan slide awal atau topik pembahasan tentang perdagangan internasional.
Ada dua kata kunci di sini, ada perdagangan dan internasional. Jadi kalau secara bodon atau secara gampang, secara orang awam itu ya, melihat judul ini jelas di pikiran mereka sudah bisa membayangkan bahwa ini materi atau ini adalah topik yang akan membicarakan tentang perdagangan ya, kegiatan jual beli tidak hanya di lingkup nasional tetapi internasional. Yang namanya internasional itu setiap antar negara. Jadi tidak hanya di dalam suatu negara tetapi perdagangan antar negara. Misalnya Taiwan dengan Indonesia, Taiwan dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia dan sebagainya. Ataupun Indonesia, Taiwan, Malaysia, tidak hanya dengan negara satu dengan negara yang lainnya tapi bisa negara satu dengan banyak negara. Gitu ya gambarannya ya. Jadi namanya perdagangan internasional. Nah, kalau kita membahas perdagangan internasional, nanti yang akan kita bahas ada dua konsep besar, yaitu tentang perdagangan internasional itu sendiri dan valuta asing. Di mana nanti valuta asing yang akan kita bahas adalah pengertian bursa valuta asing. Mungkin teman-teman sekalian pernah dengar itu apa, nah nanti kita akan bahas di sini. Kemudian penggunaan jasa bursa valuta asing serta fungsi valuta asing itu sebagai apa itu. Dan di perdagangan internasional nanti kita akan membahas tentang pengertian perdagangan internasional itu apa. Tadi sudah sedikit saya jabarkan ya, bahwa perdagangan internasional ya kegiatan jual beli antar negara ya, tidak hanya dalam satu negara tetapi antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian kenapa bisa terjadi perdagangan internasional? Kemudian apa sih yang membedakan tentang perdagangan di dalam dan di luar negeri, serta kita akan membahas dan membicarakan tentang kegiatan ekspor dan impor, serta apa saja yang diakibatkan atau dampak dari perdagangan internasional dalam suatu negara tersebut. Nah, nanti kita akan lebih membahas tentang negara Indonesia, karena kita tinggal atau kita berasal di negara Indonesia. Nanti kita akan lebih lanjut membahas dampak perdagangan internasional di Indonesia ya. Ya, kita pertama akan membahas atau membedah tentang perdagangan internasional itu sendiri. Yang namanya perdagangan internasional tadi seperti yang sudah saya katakan, pengertian lainnya yaitu proses tukar menukar barang atau jasa atau jual belilah, bisa dikatakan seperti itu, yang terjadi antara satu negara dengan negara lain ya. Jadi bisa dimengerti bahwa perdagangan internasional itu adalah proses tukar menukar barang atau kegiatan jual beli yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Nah, tidak menutup kemungkinan jadi dalam kegiatan perdagangan internasional ini selalu akan melibatkan yang namanya eksportir dan importir. Ya, ada dua yang dilibatkan dalam perdagangan internasional ini, yaitu eksportir dan importir. Ya, eksportir dan importir tentu saja dua kegiatan yang berbeda, dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di slide sebelumnya, cuman memberikan gambaran umum saja bahwa eksportir dan importir. Eksportir itu berasal dari kata ekspor dan importir itu berasal dari kata import. Kalau ada tir-tirnya itu berarti orangnya. Jadi eksportir itu adalah orang yang mengekspor, importir itu adalah orang yang mengimpor. Atau lembaga atau badan usaha bisa dikatakan seperti itu. Mari kita lihat satu persatu di sini. Oke, tidak ada penjelasannya, jadi saya akan menjelaskan di sini sedikit. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional itu selalu melibatkan yang namanya eksportir dan importir. Eksportir itu adalah lembaga, badan usaha atau orang yang mengirimkan barang dari suatu negara ke negara lain. Yaitu namanya eksportir, yang mengirimkan barang. Sedangkan importir itu adalah orang atau badan usaha atau perusahaan ya, yang membeli atau memasukkan barang dari negara lain ke suatu negara.
Ya, jadi hampir sama pengertiannya dengan ekspor dan impor, cuman kalau ada tiernya berarti orang atau badan usaha, ada perusahaan dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, yang pertama, yang selanjutnya yaitu tentang sebenarnya apa ya yang menyebabkan perdagangan internasional ini harus ada. Nah, ini tokoh IPS yang namanya ada Adam Smith. Dia memiliki teori tentang theory of absolute advantage, yaitu teori keunggulan mutlak. Dalam teori itu disebutkan bahwa negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di negara lain. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional. Sebagai contoh Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Nah, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ada beberapa negara yang mereka itu selalu menggunakan rempah-rempah dalam kehidupannya. Sedangkan negara tersebut tidak bisa memproduksi rempah-rempah. Sehingga dalam teori ini negara tersebut membutuhkan negara penghasil rempah-rempah itu, seperti Indonesia misalnya. Nah, mereka akan membeli dan negara Indonesia memproduksi itu rempah-rempahnya dan dikirim. Nah, dengan adanya tersebut muncullah teori yang namanya theory of absolute advantage, yaitu keunggulan mutlak. Jadi suatu negara itu bisa disebut negara yang memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di negara lain. Nah, seperti sekarang Indonesia juga ketergantungan di negara penghasil minyak ya, seperti negara Timur Tengah sana, di negara Afrika. Banyak ada sebuah negara yang dia dinyatakan bahwa kandungan minyak bumi di dalam perutnya itu tidak akan pernah habis. Nah, semua negara-negara butuh tuh minyak bumi untuk kendaraan, untuk menjalankan mesin gitu ya, pabrik dan sebagainya membutuhkan minyak bumi tersebut. Bensin untuk motor, kemudian solar untuk mobil dan sebagainya. Mungkin beberapa negara mampu memproduksi, tapi lama-kelamaan jika dikeruk terus seperti negara Indonesia ini sendiri ya, sebenarnya negara kita itu kaya akan minyak bumi gitu ya. Tapi dari keadaan manusianya yang boros itu ya, kemudian tidak pernah belum bisa memperhitungkan secara sistematis, jadi mainnya cuma pakai terus lama-lama kan akan habis gitu. Dan untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan minyak bumi, kebutuhan bensin itu ya di negara kita itu kurang cukup. Semua orang sekarang lomba-lomba beli mobil, beli ini yang mobil pribadi banyak, kemudian motor juga semakin membanjiri negara, membanjiri kota-kota, sehingga ya kebutuhan akan minyak bumi semakin tinggi. Jadi orang-orang malas untuk jalan kaki, malas untuk menggunakan angkutan umum, sehingga hal-hal seperti ini yang kemudian bayangkan saja kalau kita punya 32 provinsi, 32 atau 34 sekarang, 34 provinsi. Dan kalau misalnya daya tampung setiap provinsi itu sama besarnya membutuhkan minyak bumi yang banyak, ya lama-lama akan habis gitu ya. Nah, kita tergantung dengan negara penghasil minyak bumi seperti negara-negara Timur Tengah, negara Afrika sana, dan negara Afrika sana atau negara Timur Tengah sana lah yang disebut negara yang memiliki keunggulan mutlak karena mereka mampu menciptakan atau memproduksi minyak bumi yang secara melimpah dan bisa di ekspor atau dikirimkan ke negara-negara lain yang mereka membutuhkan tetapi tidak bisa memproduksi sendiri. Itu penjelasannya ya. Saya rasa bisa dipahami. Nah, ini dia tadi.
Sudah ada contohnya, tapi saya sudah berikan contoh. Contohnya ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, Indonesia memproduksi gas alam cair. Jepang tidak mempunyai gas alam tersebut, tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Ya, Jepang membutuhkan gas alam cair, Indonesia membutuhkan mesin yang diisi, yang diisi dari mesin tersebut, dari gas alam cair. Ya, masih ada lagi. Ya, tadi kalau Adam Smith mengemukakan teorinya, dan sekarang ada ahli lain yang namanya David Ricardo. Dia mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut dengan The Theory of Comparative Advantage, yaitu teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif. Komparatif itu artinya membandingkan. Jadi keunggulan dalam membandingkan suatu negara dengan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang efisien dan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Kalau tadi Adam Smith mengemukakan suatu negara itu bisa dibilang unggul kalau dia mampu menciptakan sesuatu atau memproduksi sesuatu yang orang lain atau negara lain tidak bisa. Kalau yang ini David Ricardo itu mengemukakan perbandingan antara negara satu dengan negara lain. Jika suatu negara itu bisa dibilang unggul apabila negara tersebut itu dapat memproduksi suatu barang dan jasa yang efisien dan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Kira-kira negara yang selalu membuat barang yang lebih murah daripada negara lain tetapi dengan spesifikasi sama itu negara mana yang terkenal? Pasti kalian sudah tahu semua ya. Iya, betul sekali. Lebih murah sekali. Jadi barang-barang dari Cina itu biasanya Cina itu bisa membuat sesuatu barang dan jasa atau memproduksi barang atau jasa itu yang bisa lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan barang-barang lain. Ya walaupun kualitasnya tidak terjamin, belum terjamin, tapi ada juga kualitasnya yang terjamin loh Mas. Jadi dia membuat suatu produk, misalnya yang sekarang lagi ngetren itu persaingan elektronik ya. Ada action camera atau yang disebut dengan kamera action ya, kayak GoPro. Jadi kan awal kamera action muncul itu kan GoPro ya, GoPro. Nah sekarang ada Xiaomi, ada SG Cam, ada Mimi yang lain, ada Beyonce, ada apa lagi? Dia speknya itu sama persis dengan GoPro, bahkan lebih besar, misalnya dari segi megapiksel atau dari segi perekaman, dia bisa 4K, sama-sama 4K ya, dan sebagainya, dengan harga yang jauh sekali. Kemarin saya beli GoPro Hero 4 di Taiwan yang Black Edition itu 15.000 atau 15.000 NT dollar sampai 16,5 begitu ya. Cuman waktu itu teman saya yang kerja di Guanghua Plaza di Taipei sana itu bilang kalau mau beli yang lain spesifikasinya sama dengan GoPro Hero 4, dia bilang beli aja SG Cam itu harganya cuma 2.000. Wah, gila kan? Bayangkan 15.000 dan 2.000 itu kan sangat jauh sekali. Yang memang saya bandingkan, dia memang tulisannya speknya sama, tapi kalau dari segi ini ya hasil, saya kira GoPro Hero lebih bagus. Nah sekarang kalau di Indonesia lagi ngetrennya Oppo, bener kata Mbak Ica. Oppo itu dari Cina, Mbak. Oppo dari Cina sekarang lagi memvirusi ya, menyebar virus ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu lagi dua handphone yang terkenal sekarang yang dari Cina itu Xiaomi sama Oppo.
Itu banyak yang pakai sekarang karena dilihat dari segi fitur itu yang ditawarkan sangat menarik. Masa kamera depan itu yang kemarin saya lihat 20 megapiksel, ada flashlightnya, jadi tidak perlu beli. Ini kalau di Taiwan sekarang lagi ngetren, dulu waktu saya masih di sana itu lampu flashlight tambahan LED yang yang dipasang di depan kamera sehingga kalau selfie itu kan bisa terang. Ini enggak, kalau di Oppo dia bisa 20 megapiksel kamera depan dan ada flashlightnya. Keren ya jadinya. Saya masih pakai handphone lama sih. Belum tergiur dengan handphone merek Cina. Kualitasnya lumayan bagus kalau Oppo itu, karena teman saya tuh pernah ada yang pakai. Jadi ya seperti itu ya, jadi perbandingan harga. Jadi semakin dia murah semakin dia banyak yang diburu, karena ya kantong orang-orang itu kan tidak sama ya, ada yang berkantong tebal, ada yang berkantong pas-pasan, ada yang tak berkantong minim gitu ya. Jadi ya seperti itu, mereka akan mencari cloningan atau kopian-kopian yang hampir sama dengan kondisi aslinya tetapi lebih murah. Ya, tadi itu penyebab terjadinya perdagangan internasional menurut dua pakar atau dua penemu teori ya, Adam Smith dan David. Kemudian yang selanjutnya ini lebih detail lagi tentang perdagangan internasional itu akan terjadi dengan adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya perbedaan hasil produksi. Sebenarnya hampir sama, jadi ada negara yang bisa memproduksi suatu barang atau jasa yang melimpah. Tadi ada yang bisa memproduksi barang elektronik hingga jutaan kopi atau ratusan ribu kopi. Sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi. Ada negara yang sama sekali tidak bisa memproduksi handphone ya atau elektronik, sehingga mereka harus mengimpor, harus tergantungan, sehingga terjadi perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian. Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik, sehingga Indonesia butuh Jepang dan Korea di barang-barang elektroniknya seperti Samsung, handphone dan sebagainya, itu kan dari Korea, Jepang, mungkin Sony dan sebagainya. Sedangkan Korea dan Jepang membutuhkan, dia perlu makan gitu ya, hasil-hasil pertanian seperti sayur, buah, beras dan sebagainya. Jadi mereka mengimpor dari Indonesia dari hasil-hasil produksi pertanian. Dan Jepang, Korea, dia mengekspor elektronik untuk Indonesia yang saat ini sedang dibutuhkan di Indonesia. Ya apapun itu, ada televisi, ada kulkas dan macam-macam lain, ada handphone, laptop dan sebagainya. Itu ya karena perbedaan hasil produksi. Yang kedua, karena adanya perbedaan harga barang. Ya, harga suatu barang di tiap-tiap negara itu berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Contoh, harga komputer di Korea Selatan dan Jepang lebih murah daripada harga di Indonesia, sehingga mendorong orang Indonesia membeli komputer tersebut di Korea atau Jepang untuk dijual di Indonesia. Iya, orang-orang Indonesia dalam merakit komputer itu nanti tentu saja akan menghasilkan harga yang relatif berbeda dengan orang-orang yang langsung membeli atau mengimpor dari Korea atau Jepang. Ya, harga tersebut lah, walaupun ada selisih, harga yang menimbulkan selisih tersebut, maka orang-orang tersebut akan memilih yang murah. Ya, gitu. Kemudian adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi tiap-tiap negara itu mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam. Namun secara ekonomi, setiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja kemudian melakukan perdagangan internasional. Jadi ada kalanya mereka ingin meningkatkan produktivitas.
ternyata setiap perdagangan internasional yang diselenggarakan atau dilaksanakan itu ada faktor-faktor penghambat. Yang pertama, karena kondisi suatu negara yang tidak aman. Jika suatu negara tidak aman, maka pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan akan semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi orang-orang atau negara-negara yang dia akan melakukan kerjasama atau perdagangan internasional dengan suatu negara, dia akan memilih negara-negara yang dia damai, tentram, aman, sentosa gitu ya. Dia tidak akan melakukan kerjasama dengan negara-negara atau perdagangan internasional dengan negara-negara yang tidak aman, banyak terjadinya konflik, peperangan dan sebagainya. Itu nanti akan mempengaruhi kondisi perdagangan itu sendiri ya. Mungkin harganya akan naik ataupun barang-barang yang dibeli tidak aman dan sebagainya. Kemudian kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, impornya dibatasi, adanya pungutan biaya ekspor impor yang tinggi, kemudian perizinan yang berbelit-belit. Itu yang kemudian bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia ini kan ketergantungan dengan negara Korea Selatan atau Cina atau Jepang dalam produksi atau penggunaan elektronik, misalnya handphone tadi ya, lebih gampang untuk dijadikan contoh. Nah, sebenarnya negara itu kan lama-lama juga akan berpikir kalau dia akan mengimpor terus-menerus, kemudian yang ada devisa atau uang yang digunakan untuk membelanjakan itu kan nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan anggaran belanja negara ya. Akhirnya mungkin negara memiliki kebijakan sendiri agar adanya pembatasan supaya produk Indonesia atau produk lokal bisa dicintai gitu ya. Kemudian untuk menghambat tersebut supaya impornya terbatas, barang yang datang ke Indonesia itu diberikan atau ada pungutan biaya yang relatif tinggi, sehingga negara-negara yang mengekspor itu pun harus perlu perhitungan ya untuk mendatangkan barang ke Indonesia, harus perlu perhitungan supaya tidak kena biaya ekspor impor yang tinggi. Dan biasanya juga perizinannya berbelit-belit, harus ada cukai ini, harus ada custom dan sebagainya. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir itu mengalami kesulitan dalam menentukan harga. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jadi untuk saat ini ya, sekarang itu faktor penghambat yang lebih kuat itu tentang tidak stabilnya kurs mata uang. Jadi yang dijadikan tolok ukur sekarang mata uang dunianya adalah dolar Amerika ya. Jadi kalau tidak stabil itu juga akan mempengaruhi harga-harga, sehingga pedagang itu pun juga akan mengalami kesulitan, artinya bingung juga untuk menentukan harga. Kadang-kadang hari ini dolarnya naik, jadi barangnya harganya naik, jadi harga barang itu tidak tentu, bahkan setiap jam, setiap hari, tiap bulan itu tidak akan tentu. Yang namanya misalnya Samsung Galaxy S7 sekarang bisa harganya 6 juta atau 7 juta sekian, besok dolar naik misalnya gitu ya, dan harganya naik. Jadi ya seperti itu, harus mengupdate harga, sehingga itulah yang membuat tidak efisien waktunya ya. Jadi harus mengupdate harga dan sebagainya, sehingga kadang pedagang-pedagang itu malas untuk melaksanakan perdagangan internasional karena kurs mata uang yang tidak stabil itu tadi gitu. Tadinya misalnya Indonesia sudah memesan di perusahaan Korea untuk mendatangkan sekian ribu unit handphone Samsung Galaxy S7 dengan harga misalnya
$500 Amerika. Besok dolarnya naik tuh, padahal sudah dibayar tuh. Nah, itu kadang-kadang harusnya kan dinaikkan sama produsen Korea. Nah, itu yang membuat mereka kadang eh, merasa rugi karena ini harusnya dijual dengan harga yang sekarang sudah naik, tapi mereka sudah bayar dan sebenarnya sudah diliran kemarin. Nah, itu yang membuat pedagang-pedagang itu kemudian malas untuk melakukan perdagangan internasional karena kursnya yang tidak stabil. Ini ada 4 perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang jelas jangkauan wilayahnya ya, kalau di dalam negeri ya relatif hanya lokal dalam negeri saja, tetapi kalau di luar negeri jangkauan wilayahnya bisa sangat luas. Cara pembayaran, tentu saja cara pembayarannya juga berbeda. Kalau di dalam negeri kita bisa langsung cash ya, kontan, membayar dengan uang kontan gitu ya. Tetapi kalau di luar negeri bisa dengan metode transfer atau metode yang lain. Sistem distribusinya juga berpengaruh. Tidak mungkin kan kalau dari negara satu dengan negara lainnya pakai bis gitu ya. Tentu saja dengan metode-metode khusus, misalnya pakai helikopter atau alat-alat khusus, pakai pesawat yang dia khusus menerbangkan barang, atau pakai perahu atau bukan perahu ya, namanya kapal kapal laut yang biasa digunakan untuk kargo dan sebagainya. Kemudian peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri mungkin tidak seketat dengan perdagangan luar negeri. Tingkat persaingan ya, mungkin antara satu negara dengan satu negara lain memproduksi produk yang sama. Misalnya tadi handphone ya, Cina juga memproduksi, Korea memproduksi, Amerika memproduksi yang sama handphonenya, tapi walaupun mereknya berbeda. Tingkat persaingannya macam-macam, mungkin dari segi harga, dari segi kualitas dan sebagainya. Itu yang membuat perdagangan dalam negeri dan luar negeri itu berbeda. Kemudian satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi itu berbeda-beda penggunaan sistemnya. Indonesia itu menggunakan sentimeter, milimeter, kilogram gitu ya. Tapi Amerika sana tidak menggunakan sentimeter, mereka menggunakan miles, menggunakan apa namanya, kalau berat itu dia pakai, saya lupa itu apa, bukan kilogram pokoknya. Kemudian biaya angkutan juga beda ya, tatap muka langsung penjual dengan pembeli juga beda. Kadang perdagangan dalam negeri bisa bertatapan langsung dengan penjual dan pembelinya, sedangkan perdagangan luar negeri dia harus pakai Skype, pakai Line, video call, atau pakai telekonferensi dan sebagainya. Ya, kita lanjut kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan internasional itu melibatkan minimal dua pihak. Tadi yang sudah saya katakan, ada importir dan eksportir. Berikut ini akan kalian pelajari tentang kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan yang melakukan penjualan barang ke luar negeri. Ya, tentu saja kalian sudah jelas mengekspor hasil-hasil pertanian misalnya gitu. Itu namanya mengirimkan barang hasil pertanian, itu namanya ekspor. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan juga bahwa eksportir itu adalah orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri. Seperti contoh, ekspor migas dan non-migas. Dengan adanya ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh suatu negara. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas, minyak alam dan minyak bumi, dan gas alam ataupun non-migas, atau barang-barang yang dia selain minyak bumi dan gas alam. Barang-barang yang termasuk migas itu ada tanah, bensin, solar, dan LPG, ataupun barang-barang yang tidak termasuk non-migas seperti hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, kopi, kopra, kemudian hasil laut ya, ikan, kerang, hasil industri, bisa kayu lapis, konveksi ya, baju gitu ya, kain-kainan, minyak kelapa sawit, mebel dan sebagainya, ataupun bahan-bahan kimia, ada pupuk dan kertas.
serta hasil-hasil tambang yang selain non migas ya, selain migas, contohnya biji nikel, tembaga, biji besi, batu bara dan sebagainya. Itu kegiatan ekspor migas dan non migas di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Nah, tentu saja adanya kebijakan pemerintah itu akan menentukan atau mempengaruhi kegiatan ekspor di suatu negara. Misalnya di Indonesia membatasi ekspor minyak bumi ya, jadi akan adanya jadi tidak sembarangan dalam ekspor minyak bumi, harus sesuai dengan kebijakan. Kemudian keadaan pasar luar negeri pun juga harus diperhitungkan. Kemudian kelincahan eksportir memanfaatkan peluang pasar itu juga harus diperhitungkan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekspor yang pertama adalah menambah macam barang ekspor. Jadi negara atau pemerintah itu mulai memperhitungkan atau memikirkan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ekspor. Salah satunya adalah menambah macam barang ekspor. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu Indonesia itu hanya bisa mengekspor satu jenis hasil pertanian. Nah, sampai sekarang mungkin sudah tidak hanya satu ya yang diekspor, tetapi beberapa. Nah, itulah yang dikatakan bahwa di sini menambah macam-macam barang ekspor. Kemudian memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Jadi fasilitasnya diberi misalnya transportasi, diskon dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri. Ya, jadi walaupun kita mengekspor di luar negeri, tapi kita tidak lantas melupakan kegiatan ekspor di dalam negeri ya, antar provinsi satu dengan provinsi lain gitu. Kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif, walaupun adanya kompetisi ya atau persaingan antara negara satu dengan negara yang lain, tetapi menciptakan iklim usaha yang kondusif itu sangat diperlukan supaya hubungan antara negara satu dengan negara lainnya itu masih terjalin dengan baik. Kemudian yang selanjutnya menjaga kestabilan kurs valuta asing. Jadi kita tetap melihat keadaan dan kondisi valuta kurs atau keadaan mata uang dunia sehingga kita bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan ekspor tersebut. Selanjutnya, membuat perjanjian dagang internasional. Jadi ketika melakukan perdagangan itu yang harus dipikirkan, yang harus dilakukan adalah perjanjian ya. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita sudah ada deal-dealannya gitu. Dan meningkatkan promosi dagang di luar negeri. Jadi kalau pengen barang-barang kita itu dilirik banyak negara atau dibeli oleh para orang-orang luar negeri sana ya, negara-negara lain, sekarang kita harus gencar-gencarnya meningkatkan promosi ya, seperti apa yang dilakukan Cina ke Indonesia ya, promosinya sangat gencar-gencar sekali ya, di TV ada, di internet apalagi, ataupun di jalan-jalan raya itu ya, seperti yang tadi Oppo, smartphone mereknya, terus spesifikasinya yang sangat menggiurkan, itu kan strategi promosi dagang luar negeri sebenarnya, karena tidak diproduksi, barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri gitu. Ya, selanjutnya adalah impor. Tadi kita sudah bicara ekspor, sekarang kita bicara impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Dan importir adalah orang atau lembaga yang melakukan impor ya. Kegiatan impor dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri itu lebih murah. Harga yang lebih murah tersebut karena antara lain. Jadi biasanya suatu negara itu
mendatangkan barang dari luar negeri itu juga dibandingkan dengan di dalam negeri ataupun negara lain itu lebih murah harganya. Nah, kenapa kok bisa murah ya? Kenapa kita juga bisa memproduksi tapi harga punyanya negara tersebut lebih murah gitu. Misalnya beras kita mengimpor dari Cina juga, kemudian apa barang-barang yang lain. Kenapa bisa murah? Yang pertama, mungkin negara tersebut menghasilkan atau mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak sehingga untuk mencukupi negara mereka sendiri itu sudah sangat cukup sehingga mereka bisa mengekspor dengan harga yang relatif murah. Kemudian negara penghasil itu bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah. Jadi negara-negara itu sangat kreatif, sangat inovatif. Jadi dia memproduksi barang dengan harga atau dengan biaya produksi yang murah sehingga harga jualnya pun juga bisa murah. Dan bisa juga negara penghasil tersebut memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak sehingga perlu diekspor. Oke, dampak positif pembatasan impor. Ya. Jadi kenapa negara itu juga membatasi kegiatan impor di Indonesia? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri. Supaya ya kita itu menggunakan barang dalam negeri. Ketika kita menggunakan barang dalam negeri, otomatis kita akan menstabilkan harga barang dalam negeri. Kemudian akan menambah anggaran pendapatan negara supaya pembangunan itu berjalan dengan lancar di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian mengurangi keluarnya devisa luar negeri. Kalau kita mengimpor barang ke luar negeri, otomatis kita mengeluarkan biaya kan, mengeluarkan uang. Nah, kalau kita menggunakan produksi dalam negeri, kita tidak perlu membayar devisa ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Kalau kita membatasi impor gitu ya, dan di negara kita tidak ada barang-barang impor sangat sedikit, sehingga kita akan perlahan-lahan menggunakan produk lokal yang sebenarnya sudah ada, sehingga negara kita akan berkurang rasa ketergantungannya terhadap barang-barang impor dari luar negeri dan memperkuat posisi neraca pembayaran. Artinya membuat stabil keadaan ekonomi suatu negara. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa, Pak? Jika terjadi aksi balas-membalas ya, kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional akan menjadi lesu. Dampak selanjutnya adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Jadi gitu. Jadi kalau kita misalnya membatasi Cina untuk mengekspor handphone merek mereka, kalau misalnya dia ini ya membalas gitu ya, oke, saya balas deh. Saya juga akan membatasi impor pertanian dari Indonesia itu ya. Ya itu akan terjadi gangguan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Jadi ya harus pembatasan itu harus dipikirkan secara detail atau secara lebih lanjut supaya hal-hal tersebut seperti aksi balas-membalas dalam kegiatan pembatasan kuota impor itu bisa di-manage dengan baik. Balas-membalas ya. Yang kedua, karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen jika kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya. Jadi kalau misalnya impornya itu tidak ada, ya dalam negeri pun kalau tidak ada saingannya, dia akan menurun kualitasnya. Jadi manusia itu harus ada triggernya ya, harus ada hal-hal yang menyemangati. Ya, salah satunya adalah pesaing. Kalau tidak ada saingannya, otomatis mereka akan membuat sesuatu itu ala kadarnya. Tetapi kalau ada persaingan, ada saingannya, mereka akan membuat sesuatu hal yang lebih baik dari yang sudah ada gitu ya, dari pesaingnya gitu. Oke, selesai untuk bab 7 tentang perdagangan internasional. Kita masih ada 40 menit di sini yang rencananya akan saya gunakan untuk merefresh lagi, mereview lagi 3 bab sebelumnya yang
sudah saya jelaskan supaya saya tahu teman-teman sekalian grade-nya atau kesiapan dalam menghadapi ujian akhir semester sudah sampai sejauh mana. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak tidur kan? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke ini. Sudah saya siapkan. Bisa terlihat nggak ya? Oke, bagi teman-teman yang bisa melihat, bisa sambil disimak. Tapi bagi yang tidak bisa lihat, saya bacakan ya. Kita akan mulai dari bab perubahan sosial. Tidak apa-apa, karena mungkin pakai handphone ya, jadi ini formatnya PDF, jadi ya seperti biasa tidak bisa terlihat kalau menggunakan handphone. Saya bacakan saja, saya bantu bacakan. Nanti akan ada 3 bab yang di buku tidak ada karena di sini saya membuat soal sendiri. Disimak saja ya, saya bahas ya, saya bacakan ya. Ini tentang perubahan sosial soalnya. Nanti kalian bisa sebutkan pilihannya A, B, C, D gitu yang menurut kalian benar. Jadi kita masih punya setengah jam untuk membahas dan mengetahui seberapa siap kalian dalam ujian akhir semester nanti. Ya, kita mulai dari bab pertama tentang perubahan sosial. Simak baik-baik. Nomor 1. Perubahan yang bersifat progres adalah perubahan yang titik-titik-titik. Apakah A membawa kemunduran, B membawa keuntungan, C menuju perilaku ala masyarakat barat, ataukah D tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Yang namanya perubahan yang bersifat progresif, progres, itu adalah perubahan yang seperti apa? Apakah A perubahan yang membawa kemunduran? Apakah B perubahan yang membawa keuntungan? Apakah C perilaku ala masyarakat barat atau menuju perilaku ala masyarakat barat? Ataukah D tidak dikehendaki atau tidak direncanakan? Yang mana? Perubahan yang bersifat progres. Iya, untuk nomor 1 saya kira teman-teman sekalian sudah siap untuk melaksanakan ujian akhir semester. Jawaban yang benar adalah B ya, membawa keuntungan. Jadi yang namanya progres itu adalah sesuatu hal ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah membawa keuntungan. Ya, saya senang sekali teman-teman sekalian masih bisa menjawab dan itu artinya teman-teman sekalian sudah siap untuk melaksanakan ujian akhir semester. Ya, coba kita tes lagi di nomor selanjutnya. Saya carikan soal yang lain. Oke, nomor 9 ya, atau nomor selanjutnya yang tidak bisa melihat.
Berikut ini yang tidak termasuk faktor penghambat perubahan sosial. Sekali lagi, berikut ini yang tidak termasuk faktor penghambat perubahan sosial adalah A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kemudian B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lamban. Kemudian C. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Ataukah D. Pekerjaan masyarakat. Yang bukan termasuk faktor penghambat perubahan sosial adalah A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lamban. C. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Ataukah D. Pekerjaan masyarakat. Yuk dicoba lagi. Yang bukan termasuk faktor penghambat perubahan sosial. Berarti yang merupakan pendukung ya. Kalau bukan penghambat tuh. Ya kira-kira yang mana? Nggak apa-apa Mbak, dengarkan saja nggak apa-apa. Oh, ABC-nya ya, saya ulang lagi. Berikut ini yang bukan termasuk faktor penghambat perubahan sosial. Apakah A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. C. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Ataukah D. Pekerjaan masyarakat. Mulai membingungkan ya. Memang sengaja saya bikin bingung. Coba dianalisis satu persatu. Dari sekian banyak yang menjawab sudah ada beberapa yang benar. Oke, off. Ya, saya tunggu. Saya yakin kalian bisa. Iya, saya gimana lagi kalau misalnya kosong layarnya. Oke, nggak apa-apa diganti. Belum saya kunci jawabannya. Jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah, yuk kita bahas satu-satu ya. Kan tadi soalnya bilang begini, yang bukan termasuk faktor penghambat ya. Berarti kan kita coba cari dulu faktor penghambatnya ya, yang membuat perubahan sosial itu menjadi terhambat. Yang pertama A, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Oke, itu adalah faktor penghambat. Karena semakin banyak orang yang tidak berhubungan dengan orang lain, mereka akan sulit untuk berubah ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan semakin lambat, itu akan membuat semakin perubahan sosial itu juga terhambat.
Berarti itu nomor A dan B salah. Tinggal C dan D nih. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Kita tahu ya, kalau orang itu masih sangat tradisional, pikirannya makin masih kuno gitu ya, masih pokoknya yo mbah-mbah yang dulu, pokoknya saya ikut mbah-mbah nenek moyang yang dulu, saya tidak mau berubah. Berarti itu kan juga faktor penghambat. Nah, yang bukan termasuk faktor penghambat adalah pekerjaan masyarakat. Ya, gitu ya menganalisisnya ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Yang bukan termasuk faktor penghambat adalah D. Jadi tadi yang menjawab D sudah siap melakukan ujian akhir semester. Ya. Oke, saya carikan lagi soal yang lain. Ya, coba nomor 12. Kalau tadi kan perubahan sosial, sekarang perubahan sosial budaya. Nomor 12. Salah satu faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Ya harus nombak. Sistem pelapisan sosial yang terbuka. B. Sistem pendidikan yang maju. C. Orientasinya ke depan. Ataukah D. Prasangka terhadap hal-hal baru. Yang mana? Salah satu faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. A. Sistem pelapisan sosial yang terbuka. B. Sistem pendidikan yang maju. C. Orientasi ke depan. Ataukah D. Prasangka terhadap hal-hal baru. Yang mana? Ayo, ayo. Apanya? Belum saya jawab. Oh, soalnya. Salah satu faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Sistem pelapisan sosial yang terbuka. B. Sistem pendidikan yang maju. C. Orientasinya ke depan. Ataukah D. Prasangka terhadap hal-hal itu baru. Ya, jawaban yang benar untuk nomor 12 adalah berbahagialah bagi kalian yang menjawab dengan pilihan jawaban D. Karena jawaban nomor 12 adalah D. Prasangka terhadap hal-hal baru. Kita coba pecah satu persatu ya. Jadi kalau misalnya sistem pelapisan sosial terbuka, ya orang-orang itu akan mudah menerima perubahan sosial budaya. Jadi kan bukan yang menghambat ya. Kemudian sistem pendidikan maju. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengenyam pendidikan, orang-orang yang sekolah, itu akan semakin mempermudah terjadinya perubahan sosial. Orientasinya ke depan ya. Jadi orang-orang itu melihat budaya itu bisa dikembangkan, lihat ke depan masa depannya seperti apa. Jadi yang bukan yang merupakan faktor penghambat ya untuk membuat perubahan sosial budaya itu adalah D. Jadi orang itu misalnya menerima suatu perubahan, mereka berprasangka, nanti
kalau dirubah jadi begini, nanti kalau dirubah jadi begitu. Jadi adanya prasangka-prasangka tertentu gitu ya. Itu yang membuat perubahan sosial itu terganggu, perubahan sosial budaya itu terhambat ya. Jadi orang-orang menduga-duga, berprasangka terhadap sesuatu perubahan yang baru sehingga mereka tidak mau berubah. Nah, itulah kenapa jawaban D ya adalah jawaban yang benar. Bisa dipahami? Oh, bisa, tentu saja ya. Oke. Nomor 25 coba ya. Ini yang baru fresh tadi. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain A. Mendapatkan devisa, B. Menguasai negara lain, C. Menunjukkan kekayaan negara, D. Memperluas wilayah negara. Yang mana? Saya ulangi lagi. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain A. Supaya mendapatkan devisa, B. Supaya bisa menguasai negara lain, C. Supaya bisa menunjukkan kekayaan negara, ataukah D. Memperluas wilayah negara. Yang mana? Iya, nomor 25 jawaban yang benar adalah betul sekali. Jawaban yang benar adalah supaya untuk mendapatkan devisa. Tadi sangat fresh ya, baru saya jelaskan. Tidak mungkin adanya perdagangan internasional itu untuk menguasai negara lain, yang tidak menjajah. Kemudian show off kalau kita negara kaya, kan enggak. Jadi perdagangan internasional itu saling simbiosis ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak juga memperluas wilayah negara, kan tidak menjajah. Jadi yang benar adalah mendapatkan devisa. Mbak Luna belum menjawab ya tadi ya? Aduh, saya tidak lihat. Yuk lanjut. Masih ada 20 menit. Sekarang nomor 17. Ini tentang uang yang kemarin minggu lalu sudah pernah saya jelaskan ya, yang dua kali pertemuan itu. Ya, uang sebagai alat pembayaran yang sah merupakan fungsi uang, yaitu apakah fungsi A fungsi asli, B fungsi permintaan, C fungsi turunan, ataukah D fungsi penawaran. Saya ulangi lagi. Uang sebagai alat pembayaran yang sah merupakan fungsi uang menurut A fungsi asli, B. Fungsi permintaan, C. Fungsi turunan, ataukah D. Fungsi penawaran. Ada yang belum jawab? Ya, saya tunggu lagi. Ini Mas Kusmarno ini offline.
Neneknya nggak mau dia. Nanti bisa dicek lewat rekamannya ya, nanti akan segera saya uploadkan. Iya, iya, untuk nomor 17 jawaban yang benar adalah fungsi asli. Betul ya? Jadi uang sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan pengertian uang menurut pemerintah ya, sebagai alat pembayaran yang sah merupakan fungsi asli. Ya, saya carikan lagi, kita acak ya, nggak apa-apa ya. Nomor 16. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini disebabkan karena di kota A. Penduduknya homogen, B. Cepat menerima pengaruh luar, C. Mobilitas sosialnya kecil, ataukah D. Keyakinan agamanya berlainan. Saya ulangi lagi. Perubahan sosial di kota itu terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan perubahan sosial yang ada di desa. Hal ini terjadi karena apa? Apakah A. Penduduk di kota itu homogen? Kemudian B. Cepat menerima pengaruh luar. Kemudian C. Mobilitas sosialnya kecil. Ataukah D. Keyakinan agamanya berlainan? Yang mana? Homogen itu sama. Jadi orang-orangnya itu sama. Misalnya kalau PNS PNS semua, kalau petani petani semua, kalau karyawan karyawan semua gitu. Itu namanya homogen. Homogen itu sama. Wah, kalau saya kasih tahu tadi homogen tentu saja udah bisa jawab dong. Saya terjebak. Aduh. Oke, kita jawab sama-sama untuk nomor 16. Perubahan sosial di kota itu terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan sosial yang ada di desa. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa di kota itu adalah cepat menerima pengaruh luar. Ya, jawaban yang benar adalah B. Jadi yang pertama penduduknya homogen itu jelas salah ya. Tadi yang sudah saya katakan bahwa di kota itu heterogen, bukan homogen. Di kota itu lebih heterogen. Jadi banyak sekali orang itu yang beda-beda. Ada yang karyawan, ada yang petani juga, ada yang entrepreneur atau pengusaha, ada yang dia PNS. Kemudian begitu kalau dilihat dari pekerjaan ya. Kalau dilihat dari yang lain tentu saja juga bermacam-macam di kota itu. Mobilitas sosialnya kecil, tidak mungkin. Di kota itu justru mobilitas sosialnya itu besar, tidak kayak di desa. Keyakinan agamanya itu berlainan. Nah, ini tidak sangat berhubungan. Walaupun keyakinan agamanya berlainan, itu tidak berhubungan dengan perubahan sosial ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Cepat menerima pengaruh luar. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke uang. Iya, uang kartal adalah, jadi yang dimaksud dengan uang kartal adalah, coba yang mana? A. Uang kertas atau uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. B. Saldo tabungan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu. C. Uang yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai alat pembayaran.
D. Uang yang terbuat dari kertas yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Yang mana? Nah, bingung kan? Sengaja saya buat bingung. Oke, sekali lagi. Uang kartal adalah, atau apa yang dimaksud dengan uang kartal? A. Uang kertas atau uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. B. Saldo tabungan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu. C. Uang yang terbuat dari logam yang digunakan sebagai alat pembayaran. Atau D. Uang yang terbuat dari kertas yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Which one is the correct answer for number 18? You have to choose the right one, the correct one, which is A or B or C or D. Which one? Because there is only one correct answer. Ini pelajaran IPS ya, bukan pelajaran bahasa Inggris ya. Alright, yang mana? Ayo, semuanya mungkin ini. Yang lebih tepat yang mana? Is the appropriate answer? Which one? Uang kartal, houting mah, 真的吗？不是啦，没有啦，我不可以说中文呢。Sudah lama nih nggak ngomong bahasa Cina. 对啊，很难呢。Semenan, soalnya. 不是啦，soalnya tuh 不难啦，是中文很难哎。我不可以 stay 2 tahun di Taiwan. 我听不懂哎，真的吗？ Masa tinggal di Taiwan nggak bisa bahasa Cina? Saya kemarin belajar bahasa Cina itu cuman ya karakter-karakter aja. Ini pelajaran kelas 3 yang mana? Oh iya ya, ini kelas 3. Kelas 9. Iya, kelas 3. 3 SMP. Sente. Sa. Yang mana? Iya, memang ini jawabannya menjebak, tapi ada salah satu jawaban yang benar, dan yang benar jawabannya adalah yang A. Jadi yang namanya uang kartal itu adalah baik uang kertas ataupun uang logam yang digunakan atau yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nggak apa-apa lah, umur 39 tahun baru SMP. Sekolah itu nggak ini lihat umur kok, Mbak. Berarti saya harusnya jadi cucunya ya. Yang benar adalah A ya. Yang benar A ya. Jadi C dan D itu sebenarnya benar. Cuman tidak hanya uang logam saja, tetapi uang kertas juga iya. Jadi salah kalau cuma uang logam atau uang kertas saja, tapi uang kertas atau uang logam yang dimaksud dari pengertian uang kartal itu sendiri. Jadi A itu yang lebih benar. Oke. Oke, nomor 14 masih perubahan sosial. Oke. Sikap masyarakat yang sangat tradisional merupakan faktor titik dalam perubahan sosial budaya. Jadi dalam perubahan sosial budaya, sikap masyarakat yang tradisional itu merupakan faktor apa? Apakah A. pendorong, B. penghambat, C. perubahan, ataukah D. pendukung?
Di dalam perubahan sosial budaya di dalam masyarakat, ada sikap masyarakat yang tergolong masih tradisional. Nah, sikap masyarakat yang sangat tradisional tersebut merupakan salah satu faktor apa? Apakah A pendorong, B penghambat, C perubahan, ataukah D pendukung? Gampang nih ya, jadi awas kalau salah. Tidak dapat kerupuk. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini tuh akan saya jadikan tugas buat kalian untuk saya suruh ngerjain sebenarnya ya, supaya untuk nambah nilai. Tapi nggak apa-apa, ini juga sebagai pendalaman materi. Jadi beruntung bagi teman-teman yang sekalian yang hari ini yang berangkat, karena ini nanti juga akan saya suruh kalian untuk mengerjakan. Ada 25 soal dan sudah sebagian kita kerjakan. Jadi otomatis kalian menabung jawaban yang benar ya nggak? Ya. Cuman kalau kalian catat, kalau enggak ya kalian bukan rezekinya. Jadi beruntung. Ya ini buat tugas akhir dan untuk nanti akan saya postingkan di Facebook ya. Soalnya aja tapi jawabannya kan sudah kalian catat. Sudah kita bahas. Jadi ya diingat-ingat lagi dong. Jadi kalau misalnya sudah dijawab separuhnya otomatis kalian sudah benar separuhnya. Kan lumayan buat nilai tambahan ya. Ya itu kan trik Mbak. Kalau saya urutkan nanti kalian ininya gampang. Ya biar saya loncat-loncat lah. Jadi jawaban nomor 14 yang benar adalah ya gampang sekali ya, faktor penghambat. Jadi pikiran masyarakat yang masih sangat tradisional itu sangat menghambat untuk perubahan sosial budaya. Jadi nomor 14 jawaban yang benar adalah B. Oke, kita loncat-loncat lagi. Biar nanti capturean gambarnya itu simpanannya penuh di galerinya ya. Coba. Ya, nomor 24. Ini tentang perdagangan internasional. Nanti lihat rekamannya aja deh. Nomor 24. Adanya perdagangan internasional menyebabkan titik-titik. A. Kesuburan tanahnya bertambah. B. Kesuburan tanah berkurang. C. Tingkat teknologi sama. Ataukah D. Ketergantungan antar negara. Yang mana? Kegiatan perdagangan internasional menyebabkan apakah A. Kesuburan tanah bertambah, B. Kesuburan tanah berkurang, C. Tingkat teknologinya sama, ataukah D. Ketergantungan antar negara. Ayo hati-hati. Adanya perdagangan internasional itu menyebabkan apakah A. Kesuburan tanahnya bertambah, B. Kesuburan tanahnya berkurang, C. Tingkat teknologi sama, ataukah D. Ketergantungan antar negara. Ya, nunggu Mbak Luna Febria belum jawab ya tadi. Nanti alasan lagi saya jawab, belum saya jawab gitu. Aduh, waktunya tinggal 5 menit lagi.
ya mungkin ini soal terakhir sehingga nanti teman-teman sekalian bisa mengerjakan sendiri. Saya sudah kasih jawaban, mungkin tadi 10 soal ada ya. Oke, jawaban yang benar adalah ketergantungan antar negara. D. Jadi adanya perdagangan internasional itu membuat ketergantungan antar negara. Negara tergantung dengan negara penghasil minyak, atau suatu negara tergantung dengan negara penghasil elektronik dan sebagainya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian ya. Nanti yang lain bisa dikerjakan sebagai tugas ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi beruntung bagi teman-teman sekalian yang berangkat atau hadir dalam kelas kita pada malam hari ini karena sudah tahu jawaban-jawabannya, sehingga nanti tinggal nilainya nanti itu tetap kalian catat. Jadi nanti soal ini akan saya berikan kepada kalian di grup Facebook dan kalian mengerjakan lagi. Jadi 25 soal nanti jawabannya dikirim ke saya lewat email. Dan nanti di situ dikasih judul tugas akhir IPS ya. Jadi nanti biar saya bisa membedakan mana yang UAS, mana yang ujian akhir semester, mana yang tugas. Jadi tugas ini saya berikan kepada teman-teman karena saya tidak ingin nilai kalian jeblok semua, tidak ingin nilai kalian jelek. Jadi dengan tugas ini bisa nanti membantu untuk menambah nilai kalian supaya bisa naik ke semester selanjutnya. Oke? Iya, yang nanti dijawab lagi kan ada beberapa soal yang belum diselesaikan. Jadi nanti diselesaikan semuanya 1 sampai 25 termasuk ditulis lagi tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng ya. Jadi itu hitung-hitung bonus buat kalian karena sudah masuk di kelas kita. Ya, teman-teman sekalian, sudah kurang 3 menit lagi akan saya gunakan untuk closing. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan kembali atas atensinya selama 14 kali pertemuan dengan saya, sehingga semester ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam selama ini memberikan ilmu atau materi banyak bercandanya, banyak gak masuknya, atau kurang berkenan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa saling memberikan ilmu. Saya juga belajar dari teman-teman sekalian, dan teman-teman juga belajar sama saya. Itu di Kejar Paket C saya mengajar satu materi pelajaran sosiologi ya, itu masih ada relasinya dengan IPS, tapi masih sudah dipecah ke materi yang lebih detail. Cuman tidak selama ini, hanya 40 menit. Cuman nggak tahu besok kebijakannya apakah waktunya ditambah atau tidak. Yang penting teman-teman sekalian, saya imbau untuk selalu semangat. Walaupun waktu umurnya sudah tidak pas lagi untuk SMP ya, tapi tidak ada kata-kata tidak pas. Semuanya kalau belajar itu tidak ada batasan. Saya sangat mengapresiasi teman-teman sekalian. Untuk itu saya hanya bisa berdoa supaya dimudahkan dalam bersekolah ini ya. Mudah-mudahan hasil akhirnya nanti bisa memuaskan, kemudian teman-teman ilmunya bertambah, dan apapun tidak hanya sekolah saja, bekerjanya di sana juga diberikan kemudahan, kesehatan, dan yang jelas menjadi orang-orang yang beruntung dan selalu berilmu. Itu pesan saya. Ya, saya kira itu saja pesan saya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya saja lewat Facebook atau email. Nanti akan saya buka secara reguler dan akan saya balas. Begitu? Ya, terima kasih Mbak Huda. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sukses buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.